Januari ya baru tahunya gitu ya, terus, udah sekitar 3, 4 minggu gitu, terus mulai minggu kelima aku udah mulai mual-mual, parah mualnya. Jadi dari pagi gitu bisa sampai malam mualnya nggak berhenti gitu. Kandungan yang membuatnya sangat mual ini memaksanya cuti sementara dari sejumlah pekerjaannya sebagai penyiar radio dan pembawa acara televisi. Kemudian mulai berhenti, radionya berhenti, TV-nya berhenti, bed rest total, terus nggak lama kemudian juga ada flek-flek gitu. Udah ke dokter udah ngomongnya, "Wah." Imaniar dan Maxdon sebelumnya pasti tak terpikir kalau tindak kekerasan yang dilakukan terhadap pembantu rumah tangga mereka berlanjut ke meja hijau. Bahkan akibat tindakannya itu, penyanyi R&B dan DJ bertubuh subur ini kini diancam hukuman penjara maksimal 2 tahun 9 bulan. Ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan, maksimum ya, maksimum. Dalam sidang pertama kemarin, kedua pasangan suami istri ini memang tak banyak berkomentar, khususnya soal gugatan yang dituduhkan kepadanya. Bahkan Imaniar yang biasanya begitu bersahabat dengan wartawan, sama sekali tak menanggapi berbagai pertanyaan yang dilontarkan. Dia nampak seperti stres dan langsung meninggalkan ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atau dia bisa minta lagi tunda seminggu kemudian bisa. Untuk membawa kedua pasangan yang telah dikaruniai satu anak ini sampai ke meja hijau, pihak kejaksaan sampai membutuhkan waktu hampir 7 bulan untuk bisa menggelar kasus ini. Melihat rentang waktu yang begitu lama, sepertinya ada upaya kedua belah pihak untuk menempuh jalan damai. Itu proses dari kepolisian sebagai penyidik sampai kejaksaan ya kita nggak tahu ya di mana di sana itu. Itu kan kewenangan mereka. Kebetulan juga orangnya nggak ditahan jadi dia agak longgar. Kalau saja banding yang akan diajukan Edwin Rondonuwu tidak dikabulkan, maka mantan penyiar televisi dan pelayan gereja ini dipastikan akan mendekam di Hotel Prodeo selama 1 tahun. Semua ini adalah buah dari tindak kekerasan yang dilakukan terhadap istrinya, Nur Afni Oktavia, beberapa waktu lalu. Saya banding. Saya tidak menerima putusan pengadilan, saya akan naik banding. Soal tuduhan itu masalah lain, nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Apakah nanti saya akan melakukan gugatan atau tuntutan balik, kita lihat nanti dalam perkembangan ya. Sebagai istri, Nur Afni memang bukan tipe wanita pendendam. Buktinya, dia melihat hukuman yang diterima suaminya bukan soal berapa lamanya Edwin akan mendekam di penjara. Yang penting bagi Nur Afni, ia ingin menunjukkan kepada kaum Adam bahwa wanita bukan kaum lemah yang tak berdaya bila disakiti. Iya, saya berusaha untuk puas, cuma saya harapkan keputusan ini bisa menyadarkan dia selama dia di dalam. Kalau kita hukum juga dia 10 tahun, kalau dia juga keluar dari tahanan mungkin lebih jahat, ya percuma juga ya. Bukan masalah hukum lama atau tidaknya, tapi kesadarannya. Relatif soal waktu itu. Tapi yang terpenting kita berharap dia sadar bahwa dia sudah melanggar hukum, bahwa hak asasi manusia itu ada. Saya cuma harapkan supaya dia bisa sadar dan jangan ada korban lagi untuk berikutnya setelah dia keluar dari tahanan. Saya berharap dia bisa menyadari apa yang sudah dia lakukan dan dia bisa menjadi orang yang takut akan hukum. Arogansi kaum Adam begitu nampak dalam diri Edwin yang sebentar lagi masuk bui. Dengan berbagai cara, dia pun menyiapkan jurus baru, yakni ingin membuat malu sang istri, yang katanya pernah berselingkuh dengan sejumlah pria, salah satunya presenter terkenal Charles Bonar Sirait. Sejumlah foto mesra Nur Afni dengan beberapa pria pun diperlihatkan lelaki berkacamata minus ini. Ya, dia karena dia masih melakukan hubungan secara gelap ya dengan orang-orang tertentu ya. Dan saya pikir saya anggap sebagai seorang yang tidak mencerminkan seorang Nur Afni Oktavia yang terkesan selama ini melankolis, lemah lembut dan ternyata menurut saya lebih kejam dari orang yang paling kejam. Apa komentar Nur Afni tentang tudingan itu? Sebagai wanita yang pernah disakiti, dia hanya bisa mengelus dada. Kesabaran sebagai pelayan gereja kembali akan diuji dalam kasus ini. Itu ditanya, itu relevansinya dengan penganiayaan itu apa? Itu foto sebelum menikah. Dia menikah dengan siapa? Yang bisa aja penggemar berfoto. Dan saya misalnya foto dengan Mas, terus Mas pegang bahu saya, terus foto itu saya albumin, apakah kita sudah berselingkuh? Dan itu foto sebelum menikah.
tidak ada relevansinya dengan selingkuh. Dan itu tidak ada urusannya dan dalam batas-batas kesopanan kan foto itu. Kenapa semudah itu dia menuduh berselingkuh dan relevansinya apa gitu. Justru saya sebenarnya kalau saya seperti dia terpancing sehingga saya akan tuntut dia balik karena itu sudah memfitnah. Ya kan, tapi saya pikir sudahlah. Mudah-mudahan dengan 1 tahun ini dia bisa sadar apa yang dia lakukan dahulu juga dengan istri-istrinya yang lain, yang satu sudah meninggal. Mudah-mudahan arwah dia bisa tenang karena selama hidupnya juga dia dianiaya seperti saya. Dia menganiaya bukan hanya secara fisik tapi secara batin dan juga secara ekonomi. Sebagai penyanyi yang banyak punya penggemar, Nur Afni pun sangat memaklumi apa yang jadi tudingan itu. Saya tidak perlu ya diperbesar karena tidak ada relevansinya dengan penganiayaan. Seharusnya saya yang harus menuduh dia berselingkuh karena pada hari ulang tahunnya, pada hari spesialnya, dia memaksa untuk keluar rumah, pasti ada seseorang yang mau merayakan ulang tahunnya di luar. Sebagai istri saya melarang waktu itu, tapi saya mungkin dianggap sebagai penghalang sehingga dia memukul saya seperti itu. Seharusnya saya yang menuduh dia berselingkuh, tapi saya tidak seperti dia, memfitnah tanpa ada bukti yang konkret. Lalu, bagaimana dengan Charles Bonar Sirait yang mendapat tudingan tersebut? Itu hak orang untuk menyebutkan seperti itu. Tapi saya dan keluarga saya tetap punya komitmen bahwa apa yang disampaikan itu nggak benar. Kalau memang misalnya cuma sekedar foto, saya pikir juga mereka punya iya memang pernah saya belajar bersama-sama dengan Ibu Afni di sekolah vokal. Kalaupun sekarang ada berita seperti ini datang kepada saya yakin teman-teman saya yang tahu siapa saya dan juga Tuhan saya pasti kita akan lihat kebenarannya yang mana. Beberapa waktu lalu kami diajak oleh Paisindo ke Bandar Lampung. Paisindo adalah grup menghibur yang anggotanya kebanyakan pelawak dan sama-sama mencari ketenangan spiritual oleh seseorang yang akrab disapa Eyang. Inilah sang Eyang itu. Bersama rombongan besar anggota Paisindo, mereka dari Jakarta menyeberang Selat Sunda ke Bandar Lampung, Sumatera. Tesi membawa kendaraannya sendiri. Melihat kondisinya yang kinclong, Hartop tua ini pasti dirawat dengan baik. Dan seperti biasa, pemerintah daerah setempat selalu menyambut hangat artis-artis Jakarta, apalagi ini jumlahnya 50 orang. Sebagai bentuk keakraban, pertandingan sepak bola dilangsungkan antara pejabat pemerintah setempat yang berkostum orange melawan para artis yang berkaos hitam. Di antara penonton tampak Triman sedang memanggil Gogon. Ini rupanya menjadi pertemuan terakhir Triman dengan rekan-rekannya sesama pelawak sebelum ia dipanggil Tuhan hari Sabtu lalu. Pemirsa, kita lanjutkan pertandingan sepak bola. Tampak Topan sedang bersiap memasuki lapangan. Nanti bisa Anda lihat, ia adalah pemain terbaik dari yang ada. Pemirsa, yang ini adalah seorang pembawa acara bernama Lula Kamal. Lihatlah perutnya. Di dalam rahimnya sudah ada janin berusia 17 minggu. Dan inilah kebahagiaan yang sangat luar biasa setelah ia menikah lebih dari setahun. Januari ya baru tahunya gitu ya. Terus udah sekitar 3-4 minggu gitu. Terus mulai minggu kelima aku udah mulai mual-mual, parah mualnya. Jadi dari pagi gitu bisa sampai malam mualnya nggak berhenti gitu. Kandungan yang membuatnya sangat mual ini memaksanya cuti sementara dari sejumlah pekerjaannya sebagai penyiar radio dan pembawa acara televisi. Kemudian mulai berhenti, radionya berhenti, TV-nya berhenti, bed rest total. Terus nggak lama kemudian juga
ada flek-flek gitu. Udah ke dokter udah ngomongnya, "Wah nggak bisa ini, udah mesti bed rest." Jadi bener-bener di tempat tidur nggak ngapa-ngapain. Sampai udah lewatin 3 bulan, jadi aku baru mulai kerja lagi nih Maret ini. Ini pun juga kerjaan nggak semua bisa dipegang. Seperti gambar yang Anda lihat ini, Lula sudah kembali bekerja sebagai penyiar sebuah radio swasta dan juga di televisi kita sudah melihat kembali pemunculannya sebagai pembawa acara. Tapi pergi ke Surabaya untuk mengunjungi suaminya yang sedang belajar di sana, Lula tidak lagi melakukannya. Oh Surabaya udah pasti enggak, Surabaya tuh udah hampir berapa lama nggak ke Surabaya. Meskipun suami tidak bisa menunggui istri yang lagi hamil, tapi Lula sedikit terhibur.